Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kamu semuanya. Bagaimana keadaan kalian semua? Sehat? Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai struktur sel pada bab pertama di semester ganjil ini. Adapun KD mengenai struktur sel 3.1 yaitu menjelaskan komponen kimia penyusun sel, struktur dan fungsi, serta proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil makhluk hidup. Indikator yang harus dicapai menjelaskan komponen kimia penyusun sel, menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Sekarang kamu simak. Untuk ketemunya sel ini di bidang kedokteran, kamu bisa melihat ahli-ahli yang berjasa dalam menemukan sel, ya. Nah, lihat dalam tayangan ini ada struktur dan fungsi sel. Apa itu sel? Nah, sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk tubuh makhluk hidup, yang mempunyai fungsi dan struktur tertentu. Kita lihat, sel itu sangat kecil sekali, ya. Sel manusia ukurannya bisa lihat. Berikutnya, makhluk hidup ini kita lihat berdasarkan jumlah selnya dibagi dua. Yang pertama ada makhluk hidup yang bersel satu atau tunggal yang disebut dengan uniseluler. Sedangkan yang bersel lebih dari satu itu namanya multiseluler. Nah, makhluk hidup yang bersel satu biasanya yang masih tingkat rendah, ya, contohnya amuba atau bakteri. Sementara yang bersel banyak bisa kita lihat di situ ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Berikutnya kita lihat lagi. Berdasarkan membran inti makhluk hidup ini ada yang prokariotik dan eukariotik. Nah, perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Sel yang prokariotik itu artinya belum memiliki selaput inti, sedangkan eukariotik sudah memiliki selaput inti. Bisa juga dilihat ukurannya yang prokariotik itu lebih kecil dibandingkan dengan eukariotik. Organel-organel penyusunnya juga ada yang berbeda. Nah, berikutnya kita bisa perhatikan bagian-bagian dari sel. Bagian-bagian dari sel itu kita lihat ada yang bersifat hidup dan ada yang bersifat mati. Yang hidup contohnya termasuk sini inti sel, sitoplasma, dan organel-organel yang ada di dalam sel. Sementara bagian yang tidak hidup, contohnya dinding sel dan vakuola. Nah, dinding sel itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Sementara yang sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Membran sel itu adalah pembatas bagian luar pada semua sel. Berikutnya, vakuola itu adalah rongga, ya, ada dimiliki pada sel tumbuhan ukurannya kecil dan sel hewan ukurannya besar. Kita lihat struktur sel, ya. Nah, jadi yang memiliki dinding sepelindung itu kita lihat yang punya dinding sel itu hanya sel tumbuhan. Berikutnya, membran sel. Membran sel sebagai pelindung, ya, bagian luar. Nah, itu akan mengatur pertukaran gas dari luar ke dalam sel. Nah, lihat gambar membran sel. Kita bisa lihat, ya, membran sel itu mempunyai
dinding kita lihat ada penyusunnya ya yang terdiri dari molekul-molekul itu ada kepala, ada protein dan ada lipid. Nah, sitoplasma ini ada organel sel juga. Nah, ini terdiri dari air ya yang terlarut di dalamnya dan ini merupakan organel yang hidup. Berikutnya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu tempat melekatnya ribosom. Makanya retikulum endoplasma ada dua, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang berikut adalah ribosom. Ribosom ini adalah tempat sintesa protein. Nah, kita bisa lihat gambarnya di situ, ukurannya sekitar 20 nanometer. Berikut adalah mitokondria. Mitokondria ini adalah tempat pernapasan. Ya, di situ tempat melakukan aktivitas ya, menghasilkan energi. Artinya respirasi aerob. Berikutnya lisosom. Lisosom ini adalah tempat pencernaan intrasel. Nah, berikut adalah aparatus Golgi. Nah, aparatus Golgi atau badan Golgi. Nah, badan Golgi ini untuk membantu pencernaan sel juga. Nah, ini adalah vakuola. Ya, vakuola itu ukurannya kita bisa lihat di sini gambarnya. Nah, itu biasanya pada sel hewan itu untuk pertukaran gas, pada sel tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, misalnya pada tumbuhan yang menyimpan misalnya kayak seperti minyak ya atau pada minyak kayu putih. Nah, berikut inti atau nukleus. Nukleus itu yang berperan mengatur segala aktivitas sel. Di dalam inti itu ada anak inti namanya nukleolus. Ya, nukleolus itu ada anak inti yang membantu dalam proses pembelahan. Berikutnya ada plastida. Plastida ini adalah organel yang hanya terdapat pada tumbuhan karena dia berisi zat warna atau plastida ini untuk membantu dalam proses fotosintesis. Nah, di sini kita lihat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, sel hewan itu sentriolnya ada, yang biasa membantu dalam pembelahan. Yang berikutnya organelnya dinding sel. Pada sel hewan tidak ada, hanya membran sel. Kalau tumbuhan itu ada. Vakuola pada sel hewan itu kecil dan tumbuhan besar. Plastida pada hewan tidak ada, dan pada tumbuhan ada karena untuk fotosintesis. Nah, itu lihat sentriol fungsinya ya, pembelahan. Ada dinding sel, vakuola, lalu plastida. Plastida juga mempunyai warna yang bermacam-macam. Kalau yang berwarna hijau namanya kloroplas. Kalau warnanya selain dari hijau, kromoplas. Kalau tidak mempunyai warna namanya leukoplas. Ini ada gambar sel hewan dengan sel tumbuhan. Ya, itu ada organel-organel yang terdapat di dalamnya. Kamu harus memahami perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Nah, di sini ada, kamu perhatikan ya. Memang jelas berbeda. Kalau sel tumbuhan itu kalau dia mati itu bisa meninggalkan bekas, artinya ada badannya karena dia mempunyai dinding. Contoh seperti kayu yang kita pakai untuk tempat duduk atau buat kursi atau buat meja dan sebagainya. Sementara kalau sel hewan tidak mempunyai dinding sel, dia hanya membran sel. Kalau dia mati, ya otomatis bagian tubuhnya akan terurai karena dia terdiri dari senyawa-senyawa organik.
Nah, sampai di sini kamu sudah bisa memahami konsep yang diminta, bahwa ternyata sel tumbuhan dengan sel hewan sangat berbeda. Nah, ini ada latihan, kamu kerjakan di buku latihan, nanti kamu kumpulkan di form. Bilangnya ini nanti kamu buat tugas ini, nanti kamu kirim ke ibu lewat, nanti ibu akan buat Google Form-nya. Ya. Nah, nanti tugas ini kamu kerjakan, nanti kamu kirim ke ibu, nanti ibu buat Google Form-nya ya. Nah, itu ada latihan 1, latihan 2. Selamat mengerjakan. Semoga tidak ada kendala.